Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam program Bagaimana. Saudara, saya mengajak saudara untuk kembali membuka dari kitab Yosua. Kali ini kita akan buka pasal 12. Akan saya bacakan ayat yang pertama yang berbunyi demikian, saudara. Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel, dan yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit, dari sungai Arnon sampai gunung Hermon, serta seluruh Araba Yordan ke arah timur. Yosua 12 ayat yang pertama. Saudara, kalau saudara membaca pasal 12 ini, memang sepertinya tidak menyenangkan, bahkan membosankan, saudara. Kenapa? Karena dalam pasal ini semuanya itu cuma nama-nama orang, yang kita juga tidak mengenalnya siapa karena tokoh-tokohnya pun tidak pernah dijelaskan dalam Alkitab. Sambil membaca pasal ini mungkin kita juga bertanya, sebetulnya pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari pasal ini, saudara? Saudara yang kasih Tuhan, apakah memang tidak ada maknanya pasal ini? Kita ingat, saudara, setiap firman Tuhan yang diwahyukan oleh Allah itu ada tujuannya, di mana kita percaya setiap apa yang disampaikan oleh Allah itu ada makna yang bisa kita pelajari, saudara. Nah, kalau kita baca perikop ini, kira-kira apa yang menjadi tujuan Allah untuk menyampaikan nama-nama tersebut, saudara? Sekarang saya mengajak saudara untuk memperhatikannya. Kalau kita baca, saudara, dari ayat yang pertama sampai yang ke-6, itu adalah nama raja-raja dan daerah yang dikalahkan oleh bangsa Israel di bawah pimpinan Nabi Musa. Kemudian kalau kita baca selanjutnya, ayat 7 sampai 24, saudara, itu adalah nama raja-raja di daerah dan daerah yang dikalahkan oleh zamannya Yosua, saudara. Nah, dari sini kita melihat, saudara, bahwa di bawah dua pemimpin tersebut, bangsa Israel mempunyai kekuatan dan kemampuan yang luar biasa untuk mengalahkan musuhnya. Padahal kalau kita lihat, saudara, pengalaman dan juga peralatan mereka itu sangat minim sekali. Bayangkan mereka baru keluar dari tanah Mesir sebagai seorang budak. Mereka sama sekali gak ada pengalaman untuk berperang. Mereka sama sekali gak punya perlengkapan yang memadai pada waktu itu. Mereka selama ini menjadi seorang budak dan saya percaya mereka gak pernah ikut dalam wajib militer. Tapi ketika mereka berperang dengan orang-orang yang dihadapi mereka, mereka senantiasa mendapat kemenangan yang luar biasa. Bahkan kemudian ditakuti oleh semua bangsa pada waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu siapa di balik kemenangan tersebut? Siapa yang ada di balik kemenangan demi kemenangan dari bangsa Israel, saudara? Jawabannya adalah Allah, tidak ada yang lain. Seperti yang pernah dijanjikan Allah pada Yosua pada waktu itu. Kalau kita baca Yosua pertama ayat 3, Allah pernah berkata seperti ini. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat bangsa Israel menjadi kuat dan mereka begitu perkasa itu karena Allah dan campur tangan Allah. Di luar Allah, saudara, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu sebabnya apa yang pernah dimasmurkan, dinyanyikan oleh Musa itu betul adanya. Di mana pada waktu itu Musa pernah bermasmur seperti ini. Kalau kita baca Keluaran pasal 15 ayat 2 sampai 3, dia berkata seperti ini, saudara. Tuhan itulah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allahku, kupuji Dia. Itulah namanya. Saudara kasih Tuhan, kita melihat di sini. Pujian ini merupakan pengakuan bangsa Israel di bawah pimpinan Musa. Dan Musa mengakui atas nama bangsa Israel bahwa pahlawan perang mereka itu adalah Allah. Karena itu, saudara, kita lihat sudah selayaknya kalau mereka itu senantiasa bersyukur kepada Allah dan juga Allah yang senantiasa ditinggikan oleh mereka, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, salah satu syarat agar Allah menyertai mereka dan juga memberi kemenangan pada mereka adalah ketaatan mereka kepada Allah. Saudara, selama mereka taat kepada Allah dan setia kepada Allah, maka Allah akan menyertai mereka. Sebaliknya, ketika mereka tidak lagi setia pada Tuhan, pada Allah mereka, dan mereka tidak lagi taat pada Tuhan dan Allah mereka, saudara, ketika mereka memberontak, maka kekalahan demi kekalahan akan mereka alami, saudara. Saudara kasih Tuhan, apa sih yang bisa kita pelajari dari perikop ini, saudara? Kita lihat sekarang ini. Kita sekarang aplikasikan dalam kehidupan kita. Saat ini, saudara, kita juga hidup dalam peperangan. Tetapi kita bukan berhadapan dengan manusia. Tapi kita berhadapan dengan namanya penguasa kegelapan, yaitu iblis. Di mana iblis itu senantiasa tidak akan tinggal diam kepada kita, saudara. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, dia akan menggunakan berbagai macam cara untuk menjatuhkan kita. Itulah musuh kita sekarang ini, saudara. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan seperti ini.
Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara yang kasih Tuhan, dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, ujian atau cobaan yang diberikan iblis itu luar biasa. Dia menggunakan berbagai macam cara untuk menjatuhkan iman kita. Dari sakit penyakit, dari penderitaan kita, dari keuangan kita, dari keluarga kita yang dipanggil oleh Tuhan. Itu senantiasa akan mencobai kita supaya kita boleh jatuh dalam iman kita dan kita tidak lagi berikut kepada Yesus sebagai juru selamat kita, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah mampu untuk bisa mengalahkan si iblis. Kita hanya bisa mengalahkannya, saudara, kalau Allah bersama-sama dengan kita. Salah satu syarat agar Allah bisa menyertai kita dan juga memberi kemenangan pada kita, saudara, terhadap iblis yang senantiasa menggoda kita, menjatuhkan kita, adalah kita harus setia dan taat kepada Allah. Dan itu yang dilakukan oleh Musa dan juga Yosua, saudara. Yaitu mereka setia dan taat kepada perintah dan juga kehendak Allah. Kalau kita nggak mau taat kepada Allah, nggak mau setia pada Allah, kita semakin jauh dari Allah, maka semakin mudah iblis akan menjatuhkan kita. Allah Israel yang memenangkan bangsa Israel dari marah musuh-musuhnya sama dengan Allah yang kita sembah sekarang ini. Kalau pada waktu lalu, Allah Israel boleh mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel tanpa perlengkapan yang memadai. Sekarang kita pun bisa mengalahkannya dengan kekuatan kita, saudara. Kita percaya Allah akan menyertai kita dan memberi kemenangan kepada kita waktu kita menghadapi musuh-musuh yang akan menjatuhkan iman kita, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kisah dari bangsa Israel yang boleh kami pelajari pada hari ini, di mana kami boleh melihat bagaimana penyertaan-Mu Tuhan kepada bangsa Israel, bangsa yang begitu minim akan peralatan perangnya, pengalamannya, namun bisa menang, semuanya itu berasal dari Tuhan. Tanpa Engkau ya Allah, kami percaya bangsa-Mu tidak akan bisa mengalahkan musuh-musuhnya itu. Itu sebabnya, biarlah kami sebagai orang-orang percaya juga senantiasa bersandar kepada Tuhan, setia kepada-Mu Tuhan, supaya kami pun bisa melawan akan musuh kami, yaitu iblis, yang senantiasa ingin menjatuhkan iman kami. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang boleh kami renungkan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.